Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berjuang, kita masih bisa berdiri demi berjuang mendapatkan pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang menyampaikan agama yang benar, yang menyampaikan agama yang sempurna. Pada hari ini kita mampu, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana dan yang batil. Itu adalah bentuk perjuangan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati pimpinan perguruan Pondok Pesantren Arabi Darul Yamani Asy-Syarif, yang sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, dan juga yang sama kita hormati Kepala SMK dan seterusnya, kepada majelis guru, dan yang kami banggakan kepada santriwan dan santriwati yang selalu taat dan patuh untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari, menjalankan aturan setiap hari. Itu adalah suatu kebanggaan bagi kami, anak-anak kami yang kami banggakan. Baik, sedikit nasihat karena waktu kita terbatas. Ustaz ambil dari ulasan Syekh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayat Tulab. Ada yang harus ditanamkan di dalam hati kita seorang santri, bahwa yang pertama, kata beliau, kalau kita menjadi seorang santri itu jangan habiskan waktunya, jangan habiskan hari-harinya yang tidak bermanfaat. Kalau kita seorang santri, kalau waktu kita, hari-hari kita habis tidak menentu, yang tidak membawa manfaat, ini akan merugikan bagi diri kalian semua. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, ya radillahi ta'ala anil abadi istighaluhu bima la ya'nihi. Alamah tanda Allah itu berpaling, tanda Allah itu jauh dari seorang hamba ketika sibuk dengan hari-harinya, dengan waktunya yang tidak bermanfaat.
Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang santri. Kalau Allah sudah berpaling dari hambanya, bagaimana kira-kira? Apa yang kita peroleh? Kalau seorang santri, apakah bisa memperoleh ilmu itu? Kalau Allah sudah jauh dengan kita, tentu akan merugi pada diri kita sendiri. Jadi hendaknya jangan sampai Allah berpaling dari kita. Kalau seorang santri harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus patuh dan tunduk untuk mencari ilmu. Ini yang harus kita tanamkan, bahwa yang demikian itu kalau kesibukannya, waktunya tidak ada manfaat sama sekali, itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Bahwasanya bukan seorang santri saja, namun semua kita umumnya kalau waktu kita disibukkan yang namanya tak ada manfaatnya sama sekali, termasuk orang-orang yang merugi. Kita sudah tahu, wal'as innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Lalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, bahwa yang harus ditanamkan seorang santri itu adalah pandai-pandai menerima nasihat. Kata Imam Al-Ghazali, an-nasihat sahlah. Nasihat itu mudah kamu terima, mudah kamu dapatkan. Banyak para ustadznya, para ustazahnya memberikan saran, memberikan motivasi, nasihat setiap hari. Namun apa yang paling berat? Al-muskalah qabulaha. Yang berat itu menerimanya. Yang sulit itu menerimanya nasihat itu. Apalagi yang bertentangan dengan hawa nafsu. Walaupun itu merasa pahit dalam diri kita, yang tidak disenangan, itu sulit untuk diterima. Jadi kalau seorang santri, kalau nasihat gurunya, kalau nasihat ustazah dan ustadznya, kalau ditolaknya, dongkol dalam hatinya, terima saja frekuensinya atau hal-hal yang lain. Bahwa kalau ada di dalam hati kita menolak, benci dengan nasihat para ustaz wal ustazahnya, maka tunggu sajalah kehancuran bagi Hananda semua. Ini yang harus ditanamkan dalam hati kita, bahwa nasihat itu mudah, tapi menerimanya agak sulit. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, la takun minal a'mal mukhlisan. Jangan jadi miskin dari amal kebaikan, dari perbuatan baik. Kalau seorang santri tentu harus berhati-hati, banyak amal perbuatan baiknya menunjukkan sebagai contoh kepada orang lain. Hubungan kewajiban kita kepada Allah, amalan baik, amalan wajib kita kepada Allah, hubungan terhadap sesama kita. Ya, jangan baik kepada Allah namun hubungan kita sesama manusia tidak baik. Sosial kita, bermasyarakat kita, lingkungan kita. Harus seorang santri harus menanamkan bahwa perbuatan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan membuli temannya, jangan menjahati temannya. Kalau sering kalian itu berarti termasuklah orang-orang yang miskin dalam kebaikan dari perbuatan baik. Mau jadi orang miskin? Nah, kalau tidak, jangan pernah menyakiti temannya, mengambil barang temannya. Itu adalah bagian dari perbuatan baik. Kalau kita baik kepada teman kita, termasuk orang yang kaya. Jadi kebalikan orang-orang yang jahat kepada temannya, yang membuli temannya, yang mengambil barang temannya, termasuk orang-orang yang miskin. Tidak pernah dia berbuat baik. Baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Mungkin sekian nasihat motivasi dari Ustadz.
Semoga ada bermanfaat. Wa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.